Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Widya Anggraini Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik dan resiko usaha. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika suatu peluang muncul, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan perencanaan. Alasannya, perencanaan adalah hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Namun, membuat suatu perencanaan bukanlah hal yang mudah. Sebagai buktinya, kalian bisa melihat banyak wirausaha yang mengalami kegagalan karena kesalahan dalam membuka peluang dan kesalahan dalam pembuatan perencanaan yang tidak mengarah pada tujuan. Setiap peluang tentu saja memiliki resikonya tersendiri. Kedua hal tersebut bagaikan dua sisi dalam mata uang. Tentu saja hal yang bisa kalian lakukan adalah meminimalkan resiko untuk bisa memaksimalkan peluang. Setiap hal dapat dimaknai sebagai peluang usaha, namun tidak semua peluang usaha baik bagi kita. Untuk itu, kita perlu membedakan antara peluang usaha yang baik dengan yang tidak baik. Berikut ini adalah penjelasan tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ciri peluang usaha yang baik yang pertama adalah peluang itu orisinal dan tidak meniru. Orisinal yang dimaksud di sini adalah peluang tersebut memang berasal dari pemikiran dan perhitungan kita sendiri, bukan hasil nekat akibat meniru perusahaan orang lain. Contohnya, ketika kita ingin mendirikan usaha jasa desain grafis percetakan dengan membuat poster, brosur, logo, dan lain sebagainya hanya karena ingin sukses seperti orang lain yang berkecimpung di dunia bisnis yang sama. Namun, kita tidak mampu menghitung tingkat resiko usaha karena perbedaan keahlian. Kita hanya ingin ikut-ikutan orang lain. Hal ini akan membuat peluang usaha tersebut tidak baik bagi kita. Ciri yang kedua adalah peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Setiap peluang harus memiliki ketahanan terhadap perubahan zaman dan tidak terpaku pada satu tren semata. Contohnya pada saat ini, tren yang ada dalam dunia multimedia adalah pemakaian jasa foto dan video syuting untuk acara pernikahan, wisuda, dan yang lainnya. Untuk itu, sebagai wirausahawan yang bergelut dalam bidang produk teknik komputer dan informatika serta multimedia, harus siap dalam menganalisis tingkat kebutuhan pasar, baik itu secara teknis maupun secara non-teknis dalam dunia multimedia tersebut. Ciri yang ketiga adalah peluang usaha itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Usaha yang sesuai dengan keinginan kita akan dilakukan dengan senang hati. Lain halnya dengan usaha yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Selain adanya celah dalam pengetahuan, usaha yang tidak kita inginkan akan dikerjakan secara setengah hati. Ciri yang keempat adalah tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset. Usaha yang dilakukan benar-benar bisa menawarkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan pasar dan sudah teruji aspek ketahanannya.
Untuk itu, pengetahuan mengenai usaha yang akan kita geluti harus senantiasa diasah. Kita juga harus mengetahui secara mendalam mengenai persyaratan, resiko, dan pangsa pasar usaha yang akan ditekuni. Ciri yang kelima adalah ada keyakinan untuk mewujudkannya. Setiap usaha harus dilandasi dengan keyakinan karena masa depan akan selalu berubah-ubah. Sebagai contoh, pasar masih membutuhkan produk desain grafis percetakan seperti poster, brosur, dan lain sebagainya di zaman ini. Namun, apakah kita tahu apakah hal tersebut akan berlaku selamanya atau tidak? Untuk itu, kita harus yakin dalam melakukan usaha produk teknik komputer dan informatika. Tanpa adanya keyakinan, kita tidak akan mampu menghadapi perubahan. Ciri yang keenam adalah ada rasa senang dalam menjalankannya. Semua usaha produk teknik komputer dan informatika akan sia-sia apabila kita hanya setengah hati dalam melakukannya. Kita akan selalu bersemangat dalam mengembangkan usaha jika kita melakukannya dengan rasa senang. Resiko usaha merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Resiko dapat bersifat secara pasti maupun tidak pasti. Kunci untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan dihadapi adalah seberapa sempurna kita dalam mendapatkan informasi. Makin sempurna dalam mendapatkan informasi, maka makin akurat pula kita mengetahui seberapa besar resikonya. Resiko dan peluang usaha selalu berjalan beriringan. Jeli melihat peluang usaha, berani mengambil resiko adalah hal yang wajar dalam merealisasikan potensi sendiri sebagai wirausaha. Para wirausaha pada umumnya menyukai pengambilan resiko usaha karena ingin berhasil dalam mengelola usaha atau bisnisnya. Pengambilan resiko dalam hidup melibatkan suatu kendala akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, perhatian akan masa depan, dan keinginan hidup di masa sekarang. Resiko teknis terjadi akibat ketidakmampuan seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan resiko yang berhubungan dengan hal-hal teknis. Di antaranya, yang pertama, biaya produksi yang sangat tinggi atau inefisiensi. Yang kedua, resiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraan kurang diperhatikan. Yang ketiga, pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Yang keempat, terjadi kebakaran akibat keteledoran dan kurang kecermatan. Yang kelima, terjadi pencurian atau penipuan karena pengawasan yang kurang baik. Yang keenam, terus-menerus mengalami kerugian karena biaya yang terus membengkak serta harga jual yang tidak berubah. Yang ketujuh, penempatan tenaga kerja yang kurang tepat sehingga produktivitas kerja menurun. 8. Perencanaan dan desain yang salah sehingga sulit dioperasikan serta hal-hal yang berhubungan dengan tata laksana wirausaha. Yang kesembilan, resiko karena tidak dipercaya oleh perbankan akibat terjadi kredit macet di dalam wirausaha. Resiko pasar
terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasaran. Produk telah menjadi kuno akibat penerimaan yang diperoleh terus menurun dan terjadi kerugian. Hal ini akan menjadi bencana usaha yang dapat mengakibatkan usaha menjadi bangkrut. Resiko pasar yang lain adalah persaingan dalam usaha produk teknik komputer dan informatika. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu wirausaha biasanya selalu diamati oleh wirausahawan yang lainnya. Oleh karena itu, pebisnis tidak boleh lengah terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berkembang agar tidak berakibat yang fatal karena tindakan pesaing. Beberapa resiko bagi para pebisnis yang mengakibatkan barang produk teknik komputer dan informatika tidak laku dijual adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya tindakan dan peraturan baru yang berwajib. Yang ketiga, adanya pencurian, kecelakaan, dan juga kebakaran. Resiko ini terjadi di luar kuasa manusia, seperti bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan juga banjir. Resiko ini dianggap tidak ada karena kemungkinan terjadinya sangat kecil. Resiko ini dapat dialihkan dengan memanfaatkan jasa asuransi. Resiko real adalah resiko yang terlihat, bisa dihitung, bisa diantisipasi, dan juga bisa dihindari. Hal-hal yang termasuk ke dalam resiko real adalah yang pertama, kehilangan modal, yang kedua, kehilangan kesempatan, yang ketiga, kehilangan mata pencaharian, yang keempat, kehilangan kendali atas kekuasaan yang selama ini dimilikinya. Resiko yang terakhir adalah resiko psikologis, di mana resiko psikologis merupakan resiko yang tidak terlihat, tidak terhitung, bisa diantisipasi tapi belum tentu bisa dihindari. Hal-hal yang termasuk ke dalam resiko psikologis diantaranya yang pertama, kehilangan reputasi dan resiko menanggung malu. Yang kedua, kehilangan kepercayaan pada diri sendiri dan juga orang lain sehingga akan menumbuhkan sikap paranoid. Yang ketiga, kehilangan perasaan atau mampu menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Yang keempat, kehilangan jati diri. Dan yang kelima adalah kehilangan motivasi dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik dan resiko usaha. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kalian juga boleh like, comment, and share ke beberapa teman kalian. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.